Edah gile Lundro, situ nyinyir mulu. Ditulis oleh Argo Javiras di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. 7 tahun sudah Presiden Jokowi memimpin bangsa yang besar ini. Banyak suka dan duka, tangis dan ngakak, meringis dan sengak yang mengiringi perjalanan pemerintahannya. Pada tanggal 20 Oktober 2014 yang lalu, Jokowi dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Presiden Republik Indonesia di gedung DPR MPR Jakarta. Saat itu banyak kaum sesapian dan kaum titik-titik yang sangat sangsi bahwa Presiden Jokowi akan bertahan lama jadi Presiden Republik Indonesia. Mereka mulai berprediksi dengan penerawangan ala Ki Joko Bodo bahwa Presiden Jokowi hanya mampu bertahan paling lama 2 tahun menjabat. Setelah itu bakal ambruk dan tumbang terkapar tak berdaya. Tak hanya itu saja, mereka juga menyebut Jokowi dengan sebutan presiden boneka, petugas partai, cengar-cengir, kelewas-kelewas, kelemar-kelemar yang tak punya wibawa. Mereka bahkan menyematkan istilah yang menghina Presiden Jokowi sebagai kecebong dan hinaan-hinaan lainnya yang tidak pantas disematkan kepada kepala negara. Kala itu saya ingat persis Jokowi hanya diam, mengamati dalam kesenyapan, tak ada bantahan, tidak ada protes dari pihak istana negara. Dalam kesenyapan Jokowi mulai bekerja, beliau mengatur strategi dengan caranya sendiri. Kini sudah 7 tahun berlalu, Presiden Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Penerawangan para Ki Joko Bodo itu tidak terbukti. Mereka yang menyebut Jokowi adalah presiden yang tidak punya wibawa, cengar-cengir, kelewas-kelewas, pelongo-pelongo, kini hanya bisa melongo. Presiden Jokowi telah menunjukkan kepada rakyat yang memilihnya bahwa beliau bukan presiden boneka, petugas partai, presiden yang tidak punya wibawa, cengar-cengir, kelewas-kelewas, melainkan seorang kepala negara kopik yang tangguh dengan karakter baja untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat yang menaruh asa daknya. Tak banyak omong, tahu-tahu HTI bubar, FPI bubar, para obligor BLBI diburu dan disita harta haram mereka. Presiden Jokowi mampu mendongkrak perekonomian bangsa dengan caranya sendiri. Jumlah orang miskin dan pengangguran menurun. Kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin juga menurun. Melalui spirit sesuai dengan spirit dalam pembukaan UUD 45 tentang kesejahteraan rakyat yang berdaulat, Presiden Jokowi mampu menekan laju inflasi agar tetap rendah dan terkendali. Dana subsidi BBM ala SBY yang dimutilasi Jokowi dulu, hasilnya pun gemilang melalui program-program prioritas pembangunan infrastruktur, mensubsidi desa-desa tertinggal, serta kesinambungan fiskal. Pencapaian Jokowi yang cukup membuahkan hasil yaitu tax amnesty. Setoran uang tebusan peserta amnesti pajak besutannya Jokowi adalah yang tertinggi di dunia dibandingkan negara-negara lain yang pernah menerapkan kebijakan tax amnesty. Iklim pertumbuhan investasi di era Presiden Jokowi adalah yang terbaik dari semua presiden yang pernah menjadi pemimpin di negara ini. Presiden Jokowi membesut pabrik industri baja lebaran atau hot strip mill senilai 7,5 triliun rupiah milik Krakatau Steel di Cilegon. Pabrik ini adalah pabrik dengan teknologi modern terbaru kedua di dunia setelah pabrik yang dibangun di Amerika Serikat. Tidak main-main, pabrik ini memiliki kapasitas produksi hot rolled coil atau HRC sebanyak 1,5 juta ton per tahun. Kapasitas tersebut akan ditingkatkan menjadi 4 juta ton per tahun dan berkontribusi pada target produksi Krakatau Steel secara keseluruhan mencapai 10 juta ton per tahun pada 2025. Pabrik ini merupakan pabrik pertama di Indonesia yang mampu menghasilkan HRC berkualitas premium. Ini hanya 2 di dunia, yang pertama di Amerika Serikat, yang kedua di Indonesia. Maka tak heran seorang profesor sekaligus peneliti Institut di National University of Singapore, Kishore Mahbubani, memuji Jokowi sebagai sosok pemimpin yang jenius. Sorotan terhadap kejeniusan Jokowi ini ia sampaikan dalam tulisan berjudul The Genius of Jokowi. Presiden Jokowi sebagai pemimpin paling efektif di dunia dan pemimpin yang layak mendapat pengakuan atas keberhasilannya dalam memimpin. Simbol kejujuran dan spirit perjuangan menjadi pejuang keadilan di tengah kehempasan badai kemunafikan. Pada saat negara-negara lain keboh memilih penipu sebagai pemimpin politik mereka, keberhasilan Presiden Jokowi telah memberikan model pemerintahan yang dapat dipelajari oleh seluruh dunia. Presiden Jokowi juga mampu menjembatani kesenjangan politik di Indonesia dibandingkan Joe Biden sejak Pilpres Amerika Serikat pada tahun 2020 yang hingga kini belum mampu ia atasi perpecahan. Presiden Jokowi juga berhasil membalikkan momentum pertumbuhan partai-partai yang paling Islamis di Indonesia dibandingkan Presiden Brazil Jair Bolsonaro yang justru menimbulkan jurang memperdalam perpecahan yang sangat dalam di Brazil. Standar dan pola pemerintahan baru Presiden Jokowi yang membuat iri negara-negara demokrasi besar lainnya. Berani jujur itu hebat, tidak korupsi itu luar biasa.
bantu orang miskin itu dahsyat, sebab segala kejahatan, kemunafikan, perilaku mementingkan diri sendiri, kebatilan dan angkara murka tak akan pernah menjadi pemenang. Itulah sebabnya daripada ente sibuk nyinyir melulu penuh dengan narasi iri dan sakit hati yang berkepanjangan dan tiada akhir, sebaiknya periksa kembali anatomi tubuh ente. Otak itu letaknya di kepala, bukan di dengkul. Kura-kura begitu. Bagaimana menurut Anda? Batal digelar di Monas, Jakpro cuma punya 239 hari siapin Formula E. Yakin bisa? Ditulis oleh Widodo SP di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Pihak Pemprov DKI Jakarta melalui Jakpro selaku penyelenggara ajang Formula E rupanya masih belum menyerah untuk rencana menggelar hajatan balapan mobil listrik itu, meski sampai hari ini masih banyak ketidakjelasan soal kesiapannya. Belum beres soal polemik interpelasi di tingkat DPRD DKI Jakarta, yang berarti Anies Riza masih punya utang penjelasan kepada rakyat melalui para wakil yang katanya terhormat itu. Kini masalah lokasi balapan menjadi persoalan baru. Pihak Jakpro selaku penyelenggara dikabarkan sudah memastikan batalnya lokasi Formula E Jakarta yang sedianya akan digelar di kawasan Monumen Nasional atau Monas. Kini, Jakpro mengaku sudah menyiapkan 5 lokasi alternatif untuk venue ajang balap mobil listrik itu, melalui pernyataan direktur bernama Gunung Kartiko. Venue yang jelas bukan di Monas, itu aja cluenya. Jadi kita cari lokasi ikon Jakarta yang memang menunjukkan Jakarta. Ada banyak, ada 5 alternatif, kata Gunung seperti dilansir dari CNN Indonesia pada Rabu 6 Oktober kemarin. Pihak Jakpro diyakini hanya perlu menyiapkan 5 tempat alternatif itu, atau mungkin lebih tepatnya menyebutkan saja. Lantas pihak promotor balapan mobil listrik melalui Formula E Operation atau FIO selaku promotor akan melakukan survei terhadap tempat-tempat tersebut. Kabarnya nih ya, proses survei akan dilakukan oleh FIO pada Oktober 2021. Lalu setelah survei baru akan diputuskan final tempat yang akan ditunjukkan untuk menggelar Formula E. Gampang saja menilai keseriusan rencana ini kalau sampai orang FIO nggak jadi datang sampai Oktober 2021 berganti bulan, yang tersisa 3 mingguan lagi, berarti pernyataan tadi cuma omong kosong. Betul? Bocoran dari Wagub DKI Jakarta. Ini yang bagi saya menarik, yakni ketika Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria kayak ngasih bocoran dengan berkata bahwa alternatif lokasinya mulai dari Pulau Reklamasi, dia sebut nama-nama pulaunya, plus dan lain-lain, seperti bisa kita artikan dari omongan ini. Tadi disampaikan oleh Direktur Jakpro tidak di Monas, ada 5 alternatif, nanti akan dicek lokasi terbaik, macam-macam lah. Di antaranya di Senayan, di Pantai Maju, Pantai Bersama, dan lain-lain, kata Riza di Balai Kota Jakarta. Katanya lagi jadwal kebut-kebutan mobil listrik ini rencananya digelar pada Juni 2022 mendatang. Kata siapa? Wong jadwal resminya belum menyebut nama Jakarta kok, setahu saya loh ya. Gak tahu juga kalau misalnya di kantong penyusun jadwal sudah ada nama Jakarta, tapi masih dirahasiakan. Di website resminya sendiri, setelah Roma, Monaco, dan Berlin yang dijadwalkan akan menggelar balapan pada April dan Mei 2022, status TBC masih kita lihat di sana untuk jadwal balapan 4 Juni 2022. Kalau dihitung mundur, Jakpro hanya punya waktu sekitar 239 hari sampai start Formula E benar-benar dimulai, di lokasi yang kalau ditanya masih berstatus nowhere. Ya, kita lihat saja gimana kelanjutan Formula E ini. Kalau program rumah DP 0 saja berantakan dalam kurun waktu 4 tahun, bisa apa Pemprov DKI Jakarta dan Jakpro dalam mengejar waktu buat siapin segala sesuatunya dalam waktu 8 bulanan itu? Saya harap kali ini pemerintah pusat tidak ikut membereskan kekisruhan rencana Formula E ini. Mendingan serius mendukung MotoGP yang sudah jelas jadwalnya di sirkuit Mandalika sana. Venue sudah siap, tinggal dilengkapi fasilitas pendukungnya. La Formula E mungkin baru dipikir. Ngomong-ngomong, nasib pemugaran kawasan Monas yang semula direncanakan untuk menggelar Formula E gimana ya? Siapa yang akan bertanggung jawab? Mungkin fraksi PSI dan PDI Perjuangan bisa angkat lagi kasus ini, supaya publik juga mendapat kejelasan kenapa kawasan yang menjadi simbol kebanggaan Indonesia buat yang memang bangga itu kok diacak-acak dan menghilangkan pepohonan di sana, yang juga tidak jelas nasibnya setelah ditebangi. Terus hasilnya mana? Memang ajaib bener kok periode Gubernur DKI Jakarta saat ini.
Gak kalah ajaibnya dengan cara DKI 1 dan DKI 2 menduduki tahta kepemimpinan di provinsi sebentar lagi akan berstatus mantan ibu kota Indonesia itu. Kalau ditanya skala kemungkinan terwujudnya Formula E di lokasi yang nowhere itu tadi, dari 0 sampai 10, saya kok paling mentok bisa kasih nilai 4 ya. Bagaimana dengan SeaWorlders? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?